alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-97. Jamaah Masjid Istiqomah rahimakumullah, alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menseimbangkan diri kita sebagai hamba Allah. Kenapa saya katakan untuk menseimbangkan? Karena manusia itu kalau dibiarkan oleh Allah maka cenderung menuruti keinginan hawa nafsunya. Meskipun dalam 1 tahun diberikan waktu 12 bulan itu, kalau tidak diperintahkan oleh Allah untuk menseimbangkan diri kita di hadapan Allah, kita lebih cenderung untuk menuruti hawa nafsu kita. Maka terus setiap saat, setiap waktu. Padahal orang itu kalau makan terus, maka fisik kita akan menjadi rusak. Karena apa? Tidak diberikan istirahat sama sekali pencernaan makanan kita, sehingga akhirnya kolesterol numpuk, asam urat numpuk, kadang-kadang gula darah dan lain sebagainya. Supaya manusia itu menjadi sehat, Allah berikan kesempatan kepada manusia yang beriman dan bertakwa ini untuk berpuasa. Diminta 1 bulan oleh Allah untuk menseimbangkan kehidupan kita. Karena di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, man amila, barang siapa manusia, amilah yang telah berbuat, beraktivitas, sholihan yang baik, yang seimbang, yang selaras, yang sesuai dengan syariatnya Allah. Artinya apa? Di sini ayat ini ditujukan kepada manusia yang beriman dan bertakwa ini untuk menseimbangkan dirinya dengan melakukan satu amalan yang baik. Nah, amalan yang baik ini kata Allah tidak harus sama min dzakarin aw unsa, bukan wa ini aw. Sehingga kalau kita perhatikan, orang laki-laki berbuat yang baik itu tidak harus sama dengan perempuan berbuat yang baik. Ibaratnya di dalam satu kehidupan manusia berumah tangga, misalnya seorang bapak dia melakukan perbuatan yang baik, mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, itu merupakan satu amalan yang baik. Tidak harus sama dengan perempuan, makanya di sini pakai au, min dzakarin au unsa. Laki
laki-laki dari kaum laki-laki atau perempuan. Karena apa? Baiknya laki-laki dengan baiknya perempuan itu tidak harus sama. Seorang ibu merawat anak di rumah dengan baik dan telaten itu merupakan satu amalan yang baik, yang selaras. Dan dua-duanya keluar mencari nafkah, anak sapa sing ngramuk. Karena itu Allah berikan tugas kepada laki-laki atau perempuan untuk berbuat baik. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Orang ini melakukan perbuatan yang baik, semuanya itu didasarkan dengan dasar iman kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Bukan puasa karena tonggone poso, enggak. Karena apa? Kadang-kadang puasa ini ya juga bisa dilakukan karena sungkan tonggo. Tonggone kabeh poso, melok poso. Tapi yang namanya sholat berbeda. Sholat itu kalau tidak dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki dasar iman, tidak akan bisa. Karena apa? Sholat itu dalam sehari semalam 5 kali. Yang kata Allah, kalau tidak didasari dengan hati yang tulus, maka orang itu tidak akan bisa melakukan sholat dengan baik. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sholat itu kalau orang tidak khusyuk, tidak akan bisa melakukan sholat dengan baik. Kalau haji duwe-duwe akeh bisa berangkat haji masih sholatnya tender tambal-tambalan gak apa-apa. Karena apa? Haji itu ibadah yang tidak terlalu berat. Meskipun harus secara perjalanannya agak berat, tapi tidak serutin sholat. Makanya Allah dalam pelaksanaan sholat, dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, Rasulullah mengatakan kalau kita mau melakukan ibadah Ramadan ini dengan sadar, maka kita ini akan mendapatkan imbasnya dari puasa. Begitu pula sholat, kalau kita lakukan dengan baik, maka imbas dari orang sholat ini akan mendapatkan satu gerakan spiritual kita. Jadi orang yang mau melakukan sholat dengan khusyuk, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan oleh Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang itu kalau mau melakukan sholat dengan baik, dengan khusyuk, sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah, akan mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga tidak ada istilah ngoplos bahan bakar minyak. Itu tidak ada. Saya yakin yang ngoplos itu tidak sholat, karena orang itu kalau sholat tidak mungkin akan melakukan itu semuanya, karena itu akan merugikan dirinya dan juga akan merugikan orang lain. Nemen merugikan orang lain, mesin rusak. Saya yakin yang ngoplos itu juga tidak melakukan puasa
puasa. Kalau seandainya dia melakukan puasa itu hanya pantes-pantesan naik. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan oleh Allah perbuatan yang baik yang dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan itu, maka itu akan bisa diterima oleh Allah kalau dasarnya dasar iman. Ini hanya sekedar pokoknya sing pantes, pantes-pantesan, tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau melakukan perbuatan yang baik, yang selaras, yang seimbang, yang sesuai dengan syariat Allah ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia itu akan dijanjikan oleh Allah dengan kehidupan yang baik. Di mana ini? Di dunia bisa. Jadi orang yang baik itu di dunianya saja dia akan mendapatkan satu kehidupan yang baik, tenang jiwanya, tidak khawatir diuber-uber polisi dan lain sebagainya, tidak khawatir diketahui oleh orang lain. Karena apa? Karena kehidupannya itu baik. Yang baiknya itu sesuai dengan tuntunan syariat Allah, yang tujuannya untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha terhadap diri kita, maka kita ini akan menjadi manusia yang baik, maka menjadi manusia yang bahagia, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.